Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Putri Tribuana dengan nomor stambuk B1B1191178. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi di bab 15, yaitu relasi tenaga kerja dan tawar-menawar. Bab 15 tentang relasi tenaga kerja dan tawar-menawar kolektif, yaitu meningkatkan kinerja SDM sebagai pusat laba. Adapun poin pertama yaitu anti Walmart. Tidaklah mudah bersaing dengan harga rendah Walmart. Tetapi Samco milik Walmart Store sebenarnya berpenjualan di bawah Costco. Bagaimana cara Costco bertahan di depan? Salah satunya dengan relasi tenaga kerja yang kuat, perputaran karyawan yang rendah, dan tunjangan liberal. Sebagai contoh, Costco membayar sekitar 90% biaya asuransi kesehatan untuk lebih dari 90.000 karyawan domestik mereka, dan hubungannya dengan serikat pekerja secara komparatif ramah. Mengapa pekerja berorganisasi? Pada dasarnya, dorongan untuk berserikat tergantung pada keyakinan pekerja bahwa hanya melalui persatuanlah mereka dapat melindungi diri mereka sendiri dari kesewenang-wenangan manajemen. 2. Apa yang diinginkan serikat pekerja? Pertama, serikat pekerja mencari keamanan untuk diri mereka sendiri. Setelah serikat pekerja memastikan keamanan pada pemberi kerja, mereka berjuang untuk memperbaiki upah, jam kerja, kondisi kerja, dan tunjangan anggota. AFL, CAO, dan CAU, Federasi Amerika untuk Tenaga Kerja dan Kongres Organisasi Industri, American Federation of Labor and Congress of Industrial Organization, AFL-CIO, adalah sebuah federasi sukarela yang terdiri atas sekitar 57 serikat pekerja nasional dan internasional di Amerika Serikat. AFL and CIO yang sebelumnya terpisah melalui merger pada tahun 1955. Bagi banyak orang di Amerika Serikat, ATI, CIO sinonim dengan kata serikat pekerja, Service Employees International Union, atau disebut dengan CEIU, adalah sebuah federasi dengan lebih dari 2,2 juta anggota federasi. Ini meliputi serikat pekerja perawatan kesehatan terbesar dengan lebih dari 1,1 juta anggota termasuk perawat, LPN, dan dokter. Serikat pekerja dan hukum. Periode dorongan kuat atau Undang-Undang Norris-LaGuardia tahun 1932 dan Relasi Tenaga Kerja Nasional tahun 1935 atau Wagner. Undang-Undang Norris-LaGuardia tahun 1932 atau Norris-LaGuardia Act of 1932 membuka jalan untuk datangnya era baru yang mana aktivitas serikat pekerja didorong. Undang-undang ini menjamin hak setiap karyawan untuk melakukan tawar-menawar secara kolektif bebas dari campur tangan, pembatasan, atau paksaan. Hukum ini mendeklarasikan bahwa kontrak yellow dog tidak dapat ditegakkan, dan hukum ini membatasi kemampuan pengadilan untuk menerbitkan injunksi atau perintah pemberhentian aktivitas seperti tiket damai dan pembayaran tunjangan pemogokan. Serikat pekerja dan hukum. Periode dorongan yang dimodifikasi dengan regulasi Undang-Undang Taft-Hartley tahun 1947. Undang-Undang Taft-Hartley atau Relasi Manajemen Tenaga Kerja tahun 1947 mencerminkan sikap publik yang kurang antusias terhadap serikat pekerja. Undang-undang ini mengamandemen Undang-Undang Relasi Tenaga Kerja Nasional Wagner dengan membatasi serikat pekerja dalam 4 cara. 1. Melarang praktik serikat pekerja yang tidak adil. 2. Menyebutkan hak-hak karyawan sebagai anggota serikat pekerja. 3. Menyebutkan hak-hak pemberi kerja. Dan 4. Memungkinkan Presiden Amerika Serikat menghentikan sementara pemogokan darurat nasional. Serikat pekerja dan hukum. Periode regulasi terperinci terhadap urusan serikat pekerja internal. Undang-Undang Landrum-Griffin 1959 pada tahun 1950-an, investigasi oleh Senat mengungkapkan praktik buruk di serikat pekerja dan hasilnya adalah Undang-Undang Landrum-Griffin tahun 1959. Secara resminya Undang-Undang Pelaporan dan Pengungkapan Manajemen Tenaga Kerja. Tujuan undang-undang inilah untuk melindungi anggota serikat pekerja dari kemungkinan pelanggaran oleh serikat pekerja. Dorongan serikat pekerja dan pemilihan umum. Serikat pekerja berusaha untuk diakui dalam mewakili karyawan melalui dorongan serikat pekerja dan pemilihan umum. Untuk melindungi diri mereka sendiri dan pemberi kerja mereka, penyedia perlu memahami proses ini. Proses ini terdiri atas 5 langkah dasar.
Langkah pertama yaitu kontak awal. Selama tahap kontak awal, serikat pekerja menentukan ketertarikan karyawan untuk mengorganisasi dan membentuk komisi pengorganisasi. Langkah kedua, memperoleh kartu organisasi agar serikat pekerja dapat mengajukan petisi kepada NLRB dalam mendapatkan hak melakukan pemilihan umum. Mereka harus menunjukkan bahwa sejumlah besar karyawan mungkin tertarik untuk berorganisasi. Oleh karena itu, langkah berikutnya untuk pengorganisasi serikat pekerja adalah berusaha meminta karyawan menandatangani kartu otorisasi atau authorization cards. Ketiga, mengadakan dengar pendapat setelah serikat pekerja mengumpulkan kartu otorisasi. Salah satu dari 3 hal dapat terjadi jika pemberi kerja memilih untuk tidak menentang pengakuan serikat pekerja tersebut sama sekali, maka kedua belah pihak tidak membutuhkan dengar pendapat dan pemilihan umum persetujuan diadakan. Sebagian besar perusahaan memilih menentang hak serikat pekerja untuk mewakili karyawan mereka dengan mengklaim bahwa ada sejumlah signifikan karyawan yang tidak menginginkan adanya serikat pekerja. Pada titik inilah Dewan Relasi Tenaga Kerja Nasional atau National Labor Relations Board terlibat. Serikat pekerja biasanya menghubungi NLRB yang akan meminta dengar pendapat. 4. Kampanye. Selama kampanye yang mendahului pemilihan umum, serikat pekerja dan pemberi kerja menarik karyawan untuk memberikan suara mereka. Serikat pekerja akan menekankan bahwa akan mencegah ketidakadilan, membuat sistem keluhan dan senioritas, dan memperbaiki upah. Langkah kelima, pemilihan umum. Pemilihan umum terjadi dalam 30 hingga 60 hari setelah NLRB menertibkan keputusan dan pengarahan pemilihan umumnya. Pemilihan umum tersebut menggunakan pemungutan suara rahasia. NLRB menyediakan surat suara, bilik suara dan kotak suaranya, dan menghitung suara dan menyatakan hasilnya. Kenali hukum pekerjaan Anda. Peraturan mengenai literatur dan ajakan. Manajer dan pemberi kerja biasanya dapat mengambil langkah-langkah untuk membatasi aktivitas pengorganisasian serikat pekerja secara sah. 1. Pemberi kerja diperbolehkan melarang non-karyawan untuk mengajak karyawannya ketika karyawan tersebut sedang bertugas dan tidak sedang beristirahat. 2. Pemberi kerja biasanya diperbolehkan menghentikan karyawan karena mengajak karyawan lain dengan tujuan apapun jika salah satu atau kedua karyawan tersebut sedang berada pada waktu tugas berbayar dan tidak sedang beristirahat. 3. Sebagian besar pemberi kerja umumnya tidak termasuk toko retail, pusat perbelanjaan, dan pemberi kerja tertentu lainnya dapat melarang non-karyawan berada di bagian interior bangunan dan area kerja yang menjadi hak dari pemilik properti pribadi. 4. Pemberi kerja diperbolehkan melarang akses dari karyawan yang sedang bertugas atau tidak bertugas. Terkait akses area interior atau eksterior, hanya ketika pemberi kerja dapat menunjukkan bahwa aturan tersebut diperlukan untuk alasan produksi, keselamatan, dan pendisiplinan. Meningkatkan kinerja praktis DM di seluruh dunia. Proses tawar-menawar kolektif. Apa yang dimaksud tawar-menawar kolektif? Proses yang mempresentasikan manajemen dan serikat pekerja bertemu untuk menegosiasikan perjanjian tenaga kerja dan kondisi pekerjaan dengan niat baik. Apakah itu niat baik? Tawar-menawar dengan niat baik adalah kedua belah pihak melakukan upaya yang memadai untuk mencapai kesepakatan proposial disesuaikan dengan kontraproposal. Komponen tawar-menawar sukarela atau diizinkan. Komponen dalam tawar-menawar kolektif yang mana tawar-menawar mengenainya tidak ilegal dan tidak wajib. Kedua belah pihak tidak dapat memaksa di luar kehendak pihak yang lain untuk menegosiasikan komponen ini. Komponen tawar-menawar ilegal. Komponen dalam tawar-menawar kolektif yang dilarang oleh hukum. Sebagai contoh, sebuah klausul yang menyetujui untuk memperkerjakan anggota serikat pekerja secara eksklusif akan menjadi ilegal di negara bagian dengan hak untuk bekerja. Jalan buntu, mediasi, dan pemogokan. Jalan buntu, situasi tawar-menawar kolektif yang terjadi ketika pihak-pihak terkait tidak dapat bergerak lebih jauh untuk mendapatkan penyelesaian. Sedangkan mediasi, campur tangan pihak ketiga yang merupakan pihak netral yang berusaha membantu pelaku untuk mencapai kesepakatan. Dan pemogokan adalah penarikan tenaga kerja. Terdapat 4 jenis pemogokan, yaitu pemogokan ekonomi, pemogokan praktek, pemogokan tidak adil, pemogokan liar, dan pemogokan simpati. Mengatasi perselisihan dan keluhan. Sumber keluhan. Kasus pendisiplinan dan permasalahan senioritas meliputi promosi, transfer, dan pemberhentian merupakan bagian puncak dari
daftar ini. Yang lainnya meliputi keluhan yang muncul dari evaluasi pekerjaan dan penugasan kerja, lembur liburan, rencana insentif dan libur hari raya. Prosedur keluhan. Langkah pertamanya mungkin adalah karyawan yang mengajukan keluhan dan perwakilan karyawan akan bertemu secara informal dengan penyelia dari karyawan yang mengajukan keluhan untuk berusaha mencari solusi. Langkah berikutnya, karyawan yang mengajukan keluhan dan perwakilan serikat pekerja akan bertemu dengan manajer dengan tingkat yang lebih tinggi. Yang terakhir, jika manajemen puncak dan serikat pekerja tidak dapat mencapai kesepakatan, keluhan tersebut akan diajukan ke arbitrase. Meningkatkan kinerja alat-alat SDM untuk manajer lini dan wirausahawan. Cara menangani situasi keluhan boleh dilakukan, yaitu pertama, menyelidiki dan menangani setiap kasus seolah-olah kasus tersebut akan berakhir dengan arbitrase. Berbicara dengan karyawan mengenai keluhannya, mendengarkan sepenuhnya orang tersebut, mengharuskan serikat pekerja untuk mengidentifikasi ketentuan kontrak spesifik yang diduga telah dilanggar, mematuhi batas waktu untuk kontrak untuk menangani keluhan, mengunjungi area kerja yang dikeluhkan, menentukan apakah terdapat saksi, memeriksa catatan personil karyawan yang mengajukan keluhan, memeriksa secara menyeluruh catatan keluhan sebelumnya, memperlakukan perwakilan serikat pekerja sebagai orang yang sederajat, membahas keluhan Anda secara pribadi, menginformasikan secara menyeluruh kepada penyelia Anda sendiri mengenai perkara keluhan. Yang tidak boleh dilakukan yaitu membahas kasus tersebut dengan perwakilan karyawan sendiri. Karyawan yang mengajukan keluhan harus berada di sana. Membuat pengaturan dengan karyawan secara individual yang tidak konsisten dengan perjanjian tenaga kerja, memberikan ganti rugi jika perusahaan yang salah, memberikan ganti rugi jika perusahaan yang salah, membiarkan adanya pengaruh yang mengikat dari praktik di masa lalu, melepaskan hak Anda sebagai manajer kepada serikat pekerja, menyelesaikan keluhan berdasarkan pada apa yang adil, alih-alih berpeganglah pada persetujuan tenaga kerja, melakukan tawar-menawar terhadap hal yang tidak tercakup di dalam kontrak, memperlakukan tuntutan pendisiplinan atau pemecatan manajer sebagai subjek dari claim arbitrage, memberikan jawaban keluhan yang panjang secara tertulis, menukarkan penyelesaian keluhan dengan penarikan keluhan, menolak keluhan karena tangan Anda terikat oleh manajemen, menyepakati amandemen informal terhadap kontrak. Media sosial dan SDM. Undang-Undang Relasi Tenaga Kerja Nasional atau National Labor Relations Act, seperti untuk melakukan aktivitas bersama dengan membahas kondisi kerja dengan rekan kerja. Awalnya, NLRB tampak menyatakan bahwa hanya melarang karyawan untuk mengeluarkan komentar yang menghina mengenai perusahaan atau karyawannya dapat diterima oleh mereka, akan tetapi keputusan NLRB selanjutnya bahkan melakukan hal ini. Setidaknya seorang pengacara tenaga kerja manajemen sekarang benar-benar menasihati untuk tidak mempublikasikan kebijakan media sosial seperti ini sama sekali. Strategi untuk hubungan tenaga kerja manajemen yang kooperatif. Strategi yang menekankan keadilan dan keterbukaan telah kita bahas di awal buku ini, seperti yang disimpulkan oleh dua orang ahli. Persepsi atas iklim relasi tenaga kerja kooperatif dipengaruhi secara positif oleh keadilan prosedural, kesediaan serikat pekerja untuk mengadopsi pendekatan integratif kooperatif pada tawar-menawar, dan kesediaan manajemen untuk berbagi informasi dengan serikat pekerja. Terdapat sedikit keraguan seperti argumen dari studi yang lain bahwa serikat pekerja yang mempunyai hubungan kooperatif dengan manajemen dapat memainkan peran penting dalam mengatasi rintangan terhadap digunakannya praktik-praktik yang berhubungan dengan daya saing organisasi secara efektif. Tetapi pemberi kerja yang ingin memanfaatkan potensi itu harus mengubah cara pikir mereka dengan menekankan hubungan rekanan yang kooperatif.